Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Di bulan Januari tanggal 2, kita sama-sama mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Pada saat ini sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami pagi ini menikmati kebaikan Tuhan, rahmat-Mu yang selalu baru di setiap pagi. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 1 ayat 1-25. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah renungan ini. Saya akan membaca Matius 1 ayat 1. Tertulis demikian. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius, salah satu penekanan yang dinyatakan muncul sejak dari ayat pertama. Silsilah Mesias harus jelas dan benar-benar tepat sesuai dengan nubuatan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan sekalipun sebenarnya ia tidak secara biologis datang dari manusia, tapi ia memilih garis keturunan yang tepat sesuai dengan janji firman-Nya. Dalam ayat ini dituliskan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Mesias atau Juru Selamat itu haruslah keturunan Abraham dan juga keturunan Daud. Pengharapan mesianik bangsa Israel dilandaskan pada dua syarat ini. Kalau bukan dari keturunan Daud dan bukan dari keturunan Abraham, maka Mesias itu tidak memenuhi kriteria. Tuhan berjanji kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, bahwa olehnya segala kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji ini jelas merupakan janji tentang Mesias, Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus, yang membawa berkat sejati bagi semua orang di bumi ini. Kepada Daud, Tuhan berjanji dalam 2 Samuel 7 ayat 16, bahwa kerajaan dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Janji ini digenapi di dalam Kristus yang telah datang dan menjadi raja atas segalanya, yang kerajaannya kokoh tak tergoyahkan sampai kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan dalam Matius 1 ini, salah satunya adalah mengenai kesetiaan Tuhan dalam menepati janjinya dan kasih-Nya kepada semua manusia ciptaannya. Sekalipun waktunya terasa lama, dari Abraham memakan waktu hampir 2000 tahun, dan dari Daud membutuhkan waktu sekitar 1000 tahun. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Ia setia menepati apa yang telah diucapkannya. Yosua di masa tuanya mengatakan dalam Yosua 23 ayat 14, satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan oleh Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kenyataan ini memberikan kita sukacita, saudara. Kita melayani Tuhan yang punya banyak janji dan tidak pernah melalaikan janji-janjinya itu. Tuhan senang melakukan penggenapan janjinya dengan cara yang luar biasa, cara yang terkadang mengejutkan dan benar-benar membuat kita kagum akan karyanya. Herbert Locklear pernah menghitung ada 7.147 janji Tuhan dalam Alkitab. Betapa luar biasa, saudara. Begitu banyak jumlah ucapan janji firman Tuhan yang disediakan Tuhan bagi kita. Dan janji Tuhan itu murni, teruji, tidak lekang oleh waktu, dan pasti terpenuhi. Mari saudara bersyukur karena kesetiaan Tuhan atas janjinya. Ia telah datang sebagai manusia untuk keselamatan kita. Aspek yang tersulit dalam hidup kita telah dipenuhi oleh janjinya.
apalagi hanya hal-hal kecil lainnya dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menggenapi semuanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar dan renungkan pada saat ini. Sungguh luar biasa kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Engkau tidak pernah berdusta, tapi Engkau menepati setiap ucapan janji firman-Mu. Dan itu Engkau kerjakan karena kasih-Mu dan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena keselamatan yang Tuhan telah berikan. Janji penebusan dan berkat Tuhan sudah genapi. Dan kami percaya aspek-aspek lain dalam hidup kami Tuhan juga akan penuhi. Kami mau hidup dalam iman, sukacita dan pengharapan. Karena janji-Mu ya dan amin. Engkau setia dan tidak pernah lalai. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, untuk kami senantiasa setia melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami, dalam pelayanan kami, dan dalam segala hal yang kami kerjakan. Biarlah nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam persoalan sakit penyakit, agar Tuhan melawat, memberikan jalan keluar dan kesembuhan yang sempurna. Kami percaya ada kemenangan, ada sukacita, ada sorak-sorai, karena Tuhan berkarya luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.